Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Farudin, guru produktif TCKT SMK Muhammadiyah Mayun Jepara yang kali ini juga bertugas sebagai proktor untuk penilaian sumatif untuk tengah semester maupun akhir semester untuk SMK Muhammadiyah Mayong tahun pelajaran 2024 dan 2025 seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan cara tutorial ya untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 yang sifatnya akan mengikuti penilaian sumatif kali ini menggunakan aplikasi e-ujian. Aplikasi e-ujian ini sifatnya wajib digunakan ketika proses penilaian sumatif ini. Jadi mohon untuk anak-anak bisa diperhatikan secara sesama tata cara atau tutorial ini ya. Nah, yang fungsinya itu nanti supaya kalian bisa mengikuti ujian ini secara seksama dan baik seperti itu dengan efektif dan efisien seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi yang HP-nya Android bisa langsung mendownload aplikasi Cisco e-ujian ini ya. Tapi bagi untuk anak-anak siswa-siswi yang ternyata menggunakan HP selain Android, silakan menghubungi ke panitia ujian, ke Bapak Ibu guru yang nanti akan sifatnya dicarikan solusi supaya tetap bisa mengikuti ujian seperti itu ya. Tapi untuk yang mayoritas yang menggunakan HP Android silakan mengikuti tutorial ini ya. Nah, terus bagaimana cara menggunakan aplikasi Cisco ujian ini? Nah, silakan pertama buka dulu Play Store-nya ya. Silakan dibuka dulu Play Store-nya. Sini akan saya buka Play Store ya. Nah, untuk Play Store ini silakan dibuka atau di search dulu atau dicari di sini ya, di search ini ya. Silakan diketikkan yaitu adalah Cisco e-ujian ya. Sekali lagi Cisco e-ujian ya. Tapi mungkin ada di antara kalian ada yang sedikit kebingungan bahwa ketika dipencet tombol cari akan ada tampilan seperti ini bahwa tidak ada yang persis Cisco e-ujian itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, yang kita klik itu adalah yang paling atas yang tulisannya exambro e-ujian.id itu ya. Nah, aplikasi ini fungsinya memang keluaran dari developer yang sama dari e-ujian yang akan digunakan oleh SMK Muhammadiyah Mayun Jepara. Jadi untuk siswa-siswi yang kebingungan, ini ya adalah aplikasinya dibuka. Nah, nanti ketika sudah, kenapa kok disebutnya Cisco e-ujian? Karena ketika nanti dimasuk dalam aplikasi, nanti akan munculnya seperti Cisco e-ujian ini ya. Jadi Cisco e-ujian ini nanti akan fungsinya itu digunakan untuk ujiannya kita ya. Nah, kalau sudah diinstal, ketika dibuka terus gimana Pak? Dibuka lagi Pak? Dibuka aplikasinya Pak? Ya benar sekali. Cuma mungkin ada sedikit kendala ketika dibuka pertama kali seperti ini. Nah, mungkin kalau seandainya HP-nya di antara siswa-siswi kok ada yang ketika dibuka aplikasi kok malah buka aplikasi lain, contoh misal kayak yang paling sering itu adalah aplikasi Facebook Messenger. Nah, untuk kendala tersebut satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah untuk di-uninstall aplikasi tersebut ya. Jadi kalau seandainya di HP-nya anak-anak sekalian itu kok ada Facebook Messenger, silakan di-uninstall dulu sekali lagi ya. Atau aplikasi apapun ketika nanti kalian kok buka Cisco e-ujian ini kok dibuka kok ternyata ada buka aplikasi lain, silakan di-uninstall dulu aplikasi tersebut ya. Sebagian besar itu adalah yang paling sering itu adalah aplikasi Facebook Messenger. Jadi Facebook Messenger-nya silakan install dulu. Lah Pak, kalau saya butuh ini Pak, Messenger Pak. Nah, untuk sementara mungkin bisa install Facebook Lite dulu atau selama masa ujian penilaian sumatif kan cuma 2 minggu. Nah, selama 2 minggu kalian bisa uninstall dulu. Nanti kalau sudah istilahnya masa ujian sudah selesai, nanti kalian boleh bisa menginstal lagi. Jadi istilahnya utamakan dulu proses PSTS, utamakan dulu penilaiannya, baru nanti kalau sudah bisa lagi. Nah, terus kalau sudah
apa namanya, ketika membuka aplikasi tidak ada masalah, terus bagaimana? Nah, tampilannya seperti ini nanti ya. Nah, tampilannya seperti ini nanti silakan untuk masukkan password. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya adalah ujian CBT. Ya, sekali lagi ya, passwordnya adalah ujian CBT. Untuk semua password, untuk semua anak passwordnya sama saja ya. Untuk semua password semuanya sama saja seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek ya. Nah, terus ketika pertama kali membuka pasti akan seperti ini, screen is pinned ya. Screen is pinned ini dia adalah fungsi dari e-ujian untuk mengunci aplikasi untuk selalu on. Sekali lagi ya, mengunci aplikasi selalu on. Fungsinya itu untuk apa? Jadi fungsinya itu adalah supaya aplikasi ini tetap pada posisi on dan kalian itu ketika mengerjakan tidak bisa membuka aplikasi lain. Jadi kalian tidak bisa membuka Google Chrome atau WhatsApp atau apa. Jadi istilahnya untuk menjaga integritas dari proses tes ini supaya kalian tetap bisa mengerjakan dengan kemampuan kalian sendiri seperti itu ya. Jadi apa namanya, dengan demikian yang tidak bisa nyontek, tidak bisa apa namanya buka Google Chrome gitu ya untuk mencari informasi mencari contekan di internet gitu, nah tidak bisa. Nah, jadi karena fungsinya penilaiannya adalah untuk supaya kalian bisa menilai memang hasil belajar kalian, jadi supaya jujur gitu kan ya, menjaga integritas ini dibuatlah aplikasi ini supaya terkunci gitu ya. Nah, untuk semoga bisa dipahami. Nah, kalau sudah screen pinned ini ya silakan diketik got it ya. Kalau sudah got it nanti akan ada tulisan masuk seperti ini, kalian cukup tinggal pencet lanjutkan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini nanti ini kalian ini nanti ukut ujiannya gimana, Pak? Nah, untuk ukut ujiannya nanti kalian sudah dipisahkan seperti ini ya. Nanti sebelum masuk ke ruang ujian biasa nanti akan di masing-masing pintu ruangan nanti akan ada barcode ya. Nah, untuk barcode ini nanti silakan nanti kalian scan menggunakan menu ini, scan QR code ya. Nah, scan QR code ini nanti silakan kalian pencet. Nah, terus nanti kalian itu arahkan, nah ini ya, saya itu diarahkan menuju QR code-nya ini. Nah, kalau sudah nanti akan ada tombol mulai ini. Sebentar, muncul nggak ya? Nah, coba saya pencet, nanti ada di sini nggak kelihatan, cuma ada tombol mulai biasanya. Kalau kayak saya pencet mulai, nanti akan seperti ini ya. Ada portal e-ujian SMK Muhammadiyah Mayon Jepara. Nah, terus di paling atas ini yang paling penting ya. Itu ada tombol ada next previous, terus ada tombol yang lingkaran muter itu refresh. Nanti mungkin kalau seandainya mungkin ada soal yang tidak terloading secara sempurna, mungkin gambarnya nggak utuh gitu kan ya, kalian bisa pencet itu untuk ini apa namanya memutar lagi atau meloading lagi soal yang sama. Terus yang fungsi yang sebelah ini saya beritahukan aja, cuma jangan dilakukan, yaitu adalah tombol keluar. Nah, kalian untuk tombol keluar ini tidak bisa dibuka selama ujian berlangsung. Jadi kalian harus menyelesaikan dulu proses ujian baru bisa kalian mencet tombol keluar. Seperti itu ya. Jadi fungsinya yang tombol merah itu untuk itu, tapi tidak bisa dipencet. Kenapa demikian? Kalau saya tombol ketika lagi mengerjakan istilahnya saya tombol pencet keluar seperti ini ya. Passwordnya sama, ujian CBT. Nah, kalau saya pencet keluar seperti ini, nah nanti ada suara peringatan tulit seperti itu. Bahkan kalau seandainya lagi ujian nanti ada suaranya tulit gitu. Jadi menunjukkan bahwa kalian ini keluar tanpa izin gitu ya. Jadi kalian keluar tanpa izin, keluar tanpa istilahnya mengerjakan soal atau keluarkan gitu kan ya. Nah, berarti kan istilahnya kan mencurigakan. Jadi jangan dilakukan supaya kalian ini istilahnya tidak dicurigai kalian mencontek atau gimana gitu kan. Selalu posisikan posisinya ini dalam kondisi on. Nah, sekarang kita kembalikan ke
apa namanya QR code lagi, kita scan lagi barcode-nya, terus kita klik mulai. Nah, terus kita menuju ke posisi e-learning siswa ujian seperti itu ya. Nah, terus bagaimana Pak ikut ujiannya? Apa namanya siswanya Pak? Nah, terus siswanya silakan masuk menuju ke siswa atau mahasiswa. Nah, terus di sini kalian bisa login menggunakan NIS dan password. Nah, gini, untuk NIS, silakan nanti dibuka NIS-nya di apa namanya, nanti dibayarkan oleh wali kelas masing-masing. Nah, untuk passwordnya, default passwordnya adalah 1 sampai 8. Loh Pak, kok gampang banget? Gak apa-apa. Nanti nanti setelah kalian masuk pertama kali, nanti akan ada prompt atau istilahnya pemberitahuan bahwa password Anda harus direset. Jadi kalian setelah login pertama kali, silakan isi password yang sesuai dengan keinginan kalian, tapi dengan catatan kalian harus ingat passwordnya, karena ini passwordnya nanti akan kalian gunakan selama proses ujian ini. Jadi kalau nggak ingat Pak, nggak ingat, nanti kan repot, harus minta reset dulu gitu kan ya. Jadi istilahnya silakan diisi kecuali jangan sama ya, 1 sampai 8 jangan sama ya, dipetakan yang lain gitu ya. Nah, contoh misal di sini saya akan menggunakan ini ya Pak, menggunakan nah ini ya, saya akan menggunakan salah satu dari NIS dari pengguna ya. Saya coba akan menggunakan alamatnya itu adalah 01473. Nah, terus passwordnya adalah 1234567 ya. Nah, terus ini ya, saya show password benar 1 sampai 8. Terus saya akan coba login. Ditunggu dulu. Nah, ini saya menggunakan akun dari Aan Faris ya. Jadi untuk Aan Faris jangan khawatir, nanti untuk Aan Faris nanti akan saya bantu, tetap saya akan bantu supaya reset. Jadi tetap kamu akan dimintai seperti ini. Nanti silakan diganti untuk password yang barunya ya. Untuk password barunya nanti akan saya coba ganti jadi ya inilah kali gambar 876544321. Atau password barunya jadi 87645 ya 321 gitu ya. Nah, terus kita simpan aja ya seperti ini. Jadi ini sifatnya wajib ya. Nah, sifatnya wajib. Nah, kalau sudah nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, terus gimana Pak untuk ikut ujiannya? Silakan scroll ke bawah terus menuju ke lihat ruang ujian CBT ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ruang ujian CBT ini nanti kalian setiap hari nanti akan berbeda-beda. Cara masuknya gimana Pak? Cara masuknya adalah silakan diklik gabung kelas. Nah, gabung kelas ini nanti akan dibagikan kode kelasnya di tiap pengawas masuk. Jadi pengawas masuk akan dikasih kodenya, silakan dimasukkan kodenya di di sini. Sini ya, benar. Di sini. Nah, di kotaknya itu silakan diisikan kodenya. Kodenya lumayan panjang, jadi silakan dan juga sensitif ya. Jadi di besar kecilnya disesuaikan gitu ya. Nah, ini akan saya settingkan dulu ujiannya. Saya akan pause recording dulu. Pause dulu ya. Oke, lanjut ya. Mohon maaf tadi ngeset ujian dulu. Nah, ini sekarang saya akan ngeset akan masuk ke ruang ujian yang baru saya bikin. Ini tes saja ya. Nanti ketika kalian ujian, nanti kalian memasukkan kode yang akan ditunjukkan oleh pengawas ujian masing-masing ya. Jadi pengawas ujian ada kode kelasnya, silakan kode ruang ujiannya atau kode ruang kelasnya saya akan dimasukkan. Contoh di sini saya akan memasukkan kodenya saya itu adalah ini baris besar semua ya, WIF terus 437963. Nah, terus saya coba save. Nah, bisa dilihat di sini berhasil. Nah, berhasil Anda masuk bergabung ke kelas baru.
Nah, terus ketika saya oke, nah terus di sini ada tes baru. Nah, nanti di sini akan nama kelasnya akan disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan kerjakan di hari itu, di jam itu. Jadi disesuaikan dia. Kalau seandainya pas, oh Pak, kok aku kok melbu kelas ini salah kan? Nah, nggak apa-apa. Apa namanya? Silakan diutarakan ke pengawas, nanti biar diutarakan ke proktor saya dan juga apa namanya ketua panitia supaya kepada pihak panitia supaya dibenarkan secepat mungkin seperti itu. Nah, kalau sudah, istilahnya sudah benar, silakan ini digeser ke sebelah kiri ya. Nanti ada tulisannya mulai ujian, silakan diklik mulai ujian. Nah, nanti di sini ada tulisannya mulai. Nah, saya ya. Waktu bekerjanya 15 menit ya, tapi nanti bukan kalau ini saya tesnya 15 menit cuma tes saja. Nah, kalau aslinya nanti lebih 90 menit. Nah, silakan dimulai kerjakan. Anda yang akan melanjutkan? Iya. Nah, ke sini. Nah, bisa dilihat di sini adalah soalnya ada 5 di sini ya. Nah, di sini ada tesnya ya, bisa kalian. Nah, ini ada tes singkatan SMK Mutiara adalah. Saya akan jawab satu ini ya. Terus kalian bisa pencet ragu-ragu, ini menandai misal kalau misalnya kalian ragu-ragu jawabannya. Kalau sudah mau menjawab tapi kok ragu-ragu, bisa dicentang seperti ini. Nanti akan ada tandanya kuning menunjukkan bahwa ini salah tanda tai, saya belum begitu paham. Atau kalau misalnya kalian sudah yakin bahwa ini jawabannya seperti ini, maka kalian setelah diklik kalian bisa ke soal selanjutnya. Asalnya ini, Udin beli pasar menggunakan itu. Wah, awan kinton ya. Ini cuma pertanyaan bercanda aja. Selanjutnya, nah, penggunaan garis adalah untuk memang atau batu bata. Gak apa-apa, ini cuma pertanyaan kata saja. Nah, terus kalau kalian lihat di sini, ini, waktu ketika sudah mulai lebih dari 1 menit akan ada tulisan hentikan ujian. Nah, untuk hentikan ujian ini fungsinya itu apa? Kalau kalian sudah selesai. Jadi kalau kalian mencet tombol tadi ya, saya seperti yang bilang ya, di pojok sebelah atas kan ada tombol merah, itu fungsinya memang untuk keluar, tapi hanya kalian gunakan kalau kalian sudah memencet hentikan ujian ini. Kalau kalian pencet ini selama proses ujian, nanti akan ada bunyi tangtung kayak Ultraman kehabisan energi kayak itu, nanti menunjukkan bahwa kalian ini kalian keluar tidak sesuai dengan prosedur, mencurigakan, jadi kalian bisa dicurigai nanti kalian nyontek atau apa gitu kan ya. Nah, jangan seperti itu ya. Nanti kalau sebisa mungkin kalian menghentikan ujian ini kalau sudah waktunya. Lah Pak, kapan Pak? Nah, ini tombol ujian ini akan muncul kalau waktunya sekitaran di angka 60 menit. Jadi kalian harus mengerjakan dulu selama 1 jam ya, baru nanti ada tombol keluar. Kalau istilahnya baru 1 jam kok pengen keluar Pak, sudah selesai ya, sabar dulu. Memang itu proses ujian seperti itu. Baru 1 jam nanti akan ada tombol keluarnya, baru nanti kalian bisa boleh keluar seperti itu. Nah, terus ini contoh, misal kalau seandainya saya ini sudah ini. Nama kucing paling memberani, saya akan mengajak Muhammad Sumbul ya. Nah, contoh lagi ya, terus selanjutnya, nah ini ada soal terakhir. Misal kalian sudah mengerjakan asal bunyi C ya, gampang lah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai soal selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai biasanya kalau sudah soal terakhir, soal selanjutnya nanti kembali ke soal nomor 1. Jadi kalian bisa tinggal misal kalian sudah sebelum 1 jam kok istilahnya sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini ya mau nggak mau memang kalian harus nunggu tombol hentikan ujian ini. Nah, seperti itu ya, memang untuk ya, 1 menjaga ketertiban, 2 juga ya memberikan kesempatan kalian untuk ngecek lagi apakah pekerjaan kalian itu sudah benar atau tidak, seperti itu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengerjakan ujian gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah kalian udah ngecek, udah selesai Pak, pelajaran udah benar semua Pak, dan kalian pengen menghentikan, nah kalian tinggal klik menghentikan ujian seperti ini. Terus saya yakin bahwa kalian senang, saya yakin mengerjakan pengerjaan ini ya. Terus kalian saya yakin menghentikan pekerjaan soal ini, kalian yakin bahwa semua jalan kalian ini memang yang kalian yakin benar gitu kan ya. Terus selamat waktu pengerjaan ini Anda sudah selesai. Anda sekarang bisa melihat langsung nilai pilihan ganda ini seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini yang kalian lakukan gimana? Yaudah, kalian bisa mungkin kalian kembali menuju ke ujian GPT gitu ya, daftar ulang ujian gitu ya. Nah, terus untuk ini mungkin kita bisa untuk tesnya nanti kalian tidak bisa langsung melihat nilai seperti ini. Nanti tesnya tidak bisa dilihat.
Nah, saya lihat ya, paket hasil ini tidak ditampilkan. Jadi untuk bisa tahu nilai nilai ujiannya, nanti kalian harus melalui guru masing-masing gitu ya. Nah, terus kalau gini ngapain, Pak? Ya udah, sudah selesai, kalian bisa keluar. Kalau udah pengen keluar, tinggal pencet tombol merah ya. Password keluarnya sama kayak password masuk, ujian CBT. Terus pencet yang tombol sebelahnya ya, keluar sini. Nah, terus nanti ada bunyi cedungnya seperti itu, cuma satu kali, kayak kali memang menunjukkan keluar. Tapi kalau seandainya kalian keluar dalam posisi istilahnya masih login gitu kan ya, itu nanti ini error. Nah, saya contohkan seperti ini. Contoh, saya akan coba untuk login mengerjakan ujian, tapi saya proses ujiannya ini saya keluarkan secara abnormal ya. Nah, contoh ini ya. Saya akan login melalui siswa mahasiswa, terus saya akan menggunakan admin satu lagi ya. NIS-nya itu adalah 01475 ya, terus passwordnya sama yaitu 123456778 ya. Sama ya, terus kita login. Ya, juga diperhatikan kondisi baterai kalian ya. Di atas kan ada kondisi baterai tinggal berapa persen. Jangan sampai ini istilahnya tips untuk kalian, jangan sampai kehabisan baterai itu ya. Ini sudah 21 menit, gak apa ya, didengarin secara sesama ya. Terus password baru ya kita samakan aja ya. Nah, terus kita simpan ya. Nah, terus sama lihat ruang ujian, terus gabung kelas ya. Terus gabung kelasnya nanti disesuaikan dengan kode ujiannya ya, WIF, contoh ini ya, WIF 437963 save. Nah, berhasil. Oke, terus kita scroll ke samping, kita mulai ujian. Nah, terus kita mulai kerjakan ya. Yes. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalian lagi ngerjain, tiba-tiba kalian aku raiso gimana, aku pengen nyontek tapi nggak bisa karena posisinya seperti ini. Nah, terus kalian mau keluar, belum ada tombol keluarnya, padahal kalau tombol keluar ini menyelesaikan ujian, nggak bisa kan. Kalau kalian pencet yang hentikan ujian, nanti kalian dianggap sudah menyelesaikan ujian, sudah selesai ujian. Kalian pengen mengerjakan ini, Pak, seperti ini. Terus saya ujian pengen keluar, Pak, ujian CBT. Terus gini. Nah, nanti akan ketika mengerjakan akan ada tung ding seperti itu. Jadi istilahnya akan ada peringatan si HP-nya ini sedang keluar tanpa tanpa prosedur yang benar seperti itu. Jadi istilahnya kalian nanti dapat peringatan bahwa kalian ini melakukan bisa dicurigai kalian melakukan kecurangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu, jangan sampai terjadi demikian ya, karena ini istilahnya aplikasinya gampangannya ada privilege khusus yang membuat HP-mu ini bisa tadinya di silent, jadi nanti di silent nanti keluar suaranya seperti itu ya. Jadi jangan sampai demikian, sebisa mungkin kalian berlaku jujur, kerjakan dengan memang kemampuan kalian ya. Terus jikalau memang ada hal-hal yang istilahnya tidak bisa kalian pengen tanyakan, silakan tanyakan kepada saya di kantor guru atau lewat HP WA saya yang sudah ada di grup tadi ya. Bisa lihat HP WA saya atau bisa langsung menemui saya di kelas atau di kantor guru seperti itu ya. Nah, demikian istilahnya, itu adalah tutorial yang istilahnya bisa saya sampaikan untuk penggunaan e-Sisko ujian untuk ujian atau penilaian sumatif tengah dan akhir semester di SMK Muhammadiyah. Demikian bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.